Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Syuaib SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam menyusun sebuah visi, kami melakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Nah, yang pertama, buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian, ambil pelajaran, yaitu dengan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan menjadikan pembelajaran. Kemudian gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud, dan jabarkan rencana, yaitu dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu atur eksekusi, yaitu dengan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keteladanan dan kreativitas peserta didik. Nah, selanjutnya adalah dalam Bagja, pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana cara menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, memberikan keteladanan. Yang kedua, melakukan pembiasaan di sekolah. 3. Membuat kesepakatan dengan peserta didik. 4. Membuat kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, selanjutnya, ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang muncul adalah upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah. Yang kedua, bagaimana kegiatan pembelajaran selama ini dalam menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah. Adapun tindakan yang dilakukan adalah diantaranya melakukan apel pagi sebelum masuk di kelas, kemudian melakukan penjemputan siswa di gerbang sekolah, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, kemudian pembiasaan mapatabe, dan dalam pembelajaran menyisipkan pendidikan karakter. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah apa yang diperlukan untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah. Kemudian, pembiasaan apa yang akan diterapkan selanjutnya
setelah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun tindakan yang kami lakukan adalah kolaborasi yang baik dengan pimpinan, rekan sejawat, dan orang tua peserta didik. Yang kedua, konsisten melaksanakan pembiasaan. Yang ketiga, Lisa, lihat sampah, ambil. Selanjutnya, J, jabarkan rencana. Pertanyaan adalah langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah. Yang kedua, apa target dalam menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, koordinasi dengan seluruh elemen sekolah untuk menggali potensi yang ada. Kemudian menyusun strategi dan rancangan kegiatan. Kemudian memonitor seluruh kegiatan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian senantiasa dekat dengan peserta didik agar mereka merasa senang dan santai dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian A, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam menumbuhkan budaya positif peserta didik di sekolah? Yang ketiga, bagaimana agar perwujudan budaya positif di sekolah dipastikan berjalan dengan lancar? Nah, adapun tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam menyusun program. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, semua kegiatan harus berpihak kepada peserta didik. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Ada kegiatan upacara bendera, penjemputan siswa di gerbang, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.